Halo Cancer, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan kisah asmaranya kamu Cancer untuk tertanggal 1 hingga 10 April 2022. Tetapi seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarot, di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan energinya bakalan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu Cancer dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik. Langsung ya Cancer ya, kita mulai. Situasi, relationship dirimu bersama dengan dia adalah iya. Nah, jadi begini. Kayaknya kalian ini keteteran ya, minimal salah seorang di antara kalian seperti mengalami keteteran untuk mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, ataupun mengikuti alur laju dari pasangan gitu ya. Nah, jika kalian belakangan ini punya sebuah masalah, saya rasa adanya keterlambatan ataupun adanya ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Karena secara komunikasi di sini juga kelihatannya tidak dua arah gitu ya, atau bahkan tidak ada yang memulai untuk membangun jembatan komunikasi itu tadi. Nah, gitu. Sehingga hubungan kalian ini ceritanya kalau mari lihat stuck. Mungkin yang tadi di awalnya ada antusias gitu ya, ada tindakan yang kalau mari bilang agak tergesa-gesa di sini, namun determinasi atau kekuatan atau kemampuan bersama-sama dalam hubungan ini kelihatannya agak melempem gitu ya. Nah, sehingga tentu saja dampak keharmonisan di antara kamu dengan pasangan kamu ini berkurang dia gitu. Ya, sekiranya pun mungkin semakin banyak komunikasi kalian jalin satu sama lain, bisa-bisa ini jadinya lebih mengedepankan ego gitu ya. Dan yang ianya ini ada salah satu di antara kalian yang kayaknya punya kehilangan kemampuan untuk menyampaikan dengan lugas apa yang di kepalanya gitu ya. Misalnya salah seorang di antara kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan atau ingin diberikan penjelasan gitu ya. Nah, ada tidak berani kayak gitu ya, perasaan tidak berani, ataupun ketika ngomong tapi dia tidak straight to the point sehingga jawaban yang diharapkan ini ya tidak didapatkan gitu ya. Nanyanya apa, jawabnya apa. Nah, seperti itu ya. Untuk kalian yang sekarang ini sedang posisinya LDRan, maybe sempat punya rencana, ayo ketemu yuk, aku yang datang ke kotamu atau dia yang datang ke kotanya kamu gitu ya. Nah, di sini mari lihat ada terjadi penundaan ataupun batal gitu ya. Nah, di sana satu maunya seperti ini, yang lain tidak paham gitu ya. Jadinya ini boleh menilai satu sama lain ini sedikit negatif gitu ya, sedikit negatif dan kemudian malesin gitu loh, bikin males gitu ya. Baik, kita akan tarik lagi energi dari dia yang menjadi pasangan kamu dulu ya, Cancer. Oke. Pasangan kamu ini kalau mari bilang banyak pikir ya, banyak pikir. Mungkin saja apa yang difikirkannya itu seperti mari sampaikan di awal, itu tidak berani untuk dia ungkapkan ke kamu gitu ya. Jadi akhirnya itu menjadi beban tersendiri bagi dia gitu. Nah, akhirnya memang dia nanti akan mencoba untuk membebaskan dirinya dia dari kamu, atau ide sudah datang di kepalanya dia, ataukah aku harus mengakhiri hubungan kami ini gitu. Soalnya hubungan ini dianggap oleh pasangan kamu cukup beresiko, cukup bikin dia gelisah, cemas, sedih gitu ya.
Jadi dia ini banyak kebingungan-kebingungan gitu. Dia sebenarnya masih belum mengenali kamu gitu ya, belum mengenali kamu cukup dalam. Namun prasangka-prasangkanya dia ini sudah membuat perasaannya dia sendiri, kalau mari lihat, goyang ya. Jadi galau. Nah, posisi kayak gitu. Galau banget di sini. Ingin mencintai kamu tapi tidak tahu bagaimana caranya agar cinta yang ada di hatinya ini nyampe ke kamu gitu ya. Atau sebaliknya, dia ingin ada hadir cinta di antara kalian berdua, namun dia tidak melihat adanya itikat kamu untuk mencintai dan menyayangi dia itu tadi, sehingga rasa kecewa, sedih, cemas itu menghantui pasangan kamu ini gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Jadi dia posisinya akhirnya ya, daripada berbahagia bersama dengan kamu gitu ya, jadi dia lebih kayak memilih mencari kebahagiaan dia sendiri. Namun kalau untuk benar-benar meninggalkan kamu ya secara fisik, mungkin saja ini masih belum terjadi, masih akan menjadi sebuah proses demi proses berkelanjutan gitu ya. Namun untuk rentang waktu 1 hingga 10 April ini tadi gitu, dia masih bisa sih sebenarnya melihat, walaupun tadi ya mari bilang bahwa ada negatif thinkingnya partner kamu ini terhadap hubungan kalian atau terhadap kamu, namun dia juga tidak bisa memungkiri bahwa ada banyak juga atau ada beberapa hal juga yang dia anggap itu luar biasa, bagaimana caranya kamu ke dia gitu ya. Ada hal yang luar biasa yang dia pikir bahwa kalau aku ninggalin, ini sayang loh gitu ya. Nanti aku nggak bisa mendapatkan ini. Misalnya ya, ini contoh aja ya. Dia ngelihat bahwa ternyata kamu ini cantik, cakep. Dia nggak pernah punya pasangan secantik atau segantengnya kamu gitu ya. Atau dia merasa bahwa mungkin kamu ini bisa nanti mengangkat statusnya dia gitu ya. Nah, atau dia menganggap bahwa kamu ini sebenarnya bisa nge-backup dia, ngebantu dia untuk beberapa hal, maybe untuk finansial kayak gitu ya, atau ya bantuan-bantuan kamu di urusan bisnis, urusan karir. Nah, jadi dia pikir kalau dia benar-benar lepas dari kamu, nanti ikut lepas juga dong privilege yang dia miliki sekarang ini, atau sesuatu yang berharga dia lihat yang bisa atau yang sudah kamu persembahkan kepada dia, nanti hilang dong. Nah, itu yang bikin dia juga ya, cukup gemetaran juga dalam memilih sikap di sini kita ya. Namun yang kalau bilang bahwa udah deh nggak usah main hati, jadi dia akan selalu bilang tidak usah mencintai kamu dengan sebegitu totalnya gitu ya. Jadi kayak yang ngerem urusan perasaan. Yang tadi Mari bilang di awal bahwa sebenarnya dia ingin mencintai kamu, sebenarnya dia ingin menyayangi kamu, tapi di sini juga di momen yang bersamaan dia takut kalau kamu menolak, dan kemudian dia bingung bagaimana cara yang terbaik untuk memperlakukan kamu. Nah, di sana ya. Jadi kalau Mari bilang hubungan kalian ini kayak hubungan ada 2 orang di dalam satu mobil gitu ya. Nah, tetapi nggak ngerti kayak gimana caranya ada dalam satu mobil ini tidak membosankan gitu ya. Sama-sama merasa nyaman gitu. Soalnya kalian akan akan menempuh jalan yang cukup panjang gitu ya. Jadi bisa pasangan kamu ini di posisi yang kaku, kayak serba salah gitu ya. Nah, di sana. Dan pasangan kamu ini kalau Mari lihat cukup hati-hati ya untuk soal perasaannya dia gitu. Mungkin dia ngerti bahwa dia ini orangnya baperan ya. Dia ini orangnya sensitifan. Dia ini orangnya mudah galau. Jadi di situ yang dia akan semakin berhati-hati sekali ketika dengan kamu. Gitu ya. Kalau untuk mencoba melampaui kemampuannya dia terhadap hubungan kalian ini, Mari rasa masih belum akan dia lakukan gitu ya.
Contoh, ini contoh aja ya. Misal, sebenarnya dia bisa ngasih kamu 1.000 gitu ya, 1.000 rupiah. Tetapi di sini permainan dari pasangan kamu ini, Cancer, lebih yang kayak, udah deh, kasih 500 rupiah aja. Nah, kayak gitu. Jadi cukup berhati-hati dia ketika berinteraksi dengan kamu. Gitu. Satu sisi tidak ingin kehilangan privilege yang bisa dia dapetin dari hubungan kalian. Satu sisi lagi dia harus tidak boleh konyol gitu ya menurut dia. Tidak boleh dia di sini yang terlalu blak-blakan habis-habisan untuk kamu gitu ya, untuk hubungan kalian ini gitu. Ya. Tetapi kalau misalnya ada pertemuan kamu dengan dia, saya rasa di sini dia memang akan tetap menjaga suasana gitu ya. Maksud mari dia nggak akan cari-cari perkara, cari-cari ribut sama kamu gitu ya. Cari-cari mumetnya pikirannya kamu atau pikirannya dia. Tidak akan dia lakukan. Jadi di sini akan berusaha untuk tetap anteng gitu ya. Berusaha untuk tetap anteng, hanya sampai secukupnya aja dia ke kamu, dan berusaha untuk enjoy juga atas hadirnya kamu dalam hidupnya dia. Jadi di dalam dirinya dia ini ya banyak keresahan, namun ketika dia hadir di hadapan kamu, Cancer, dia akan tunjukkan I'm fine, aku baik-baik saja gitu ya, seolah-olah tidak ada masalah antara kalian berdua gitu. Oke? Misalnya pun kamu bertanya, kamu kok tiba-tiba seperti ini? Aku lihat kamu itu kayaknya ngerasa sedih, kayaknya banyak pikiran. Sebenarnya kamu sudah mikirin apa? Misalnya kamu tanya kayak gitu ke dia, Cancer ya, dia akan bilang enggak ada yang aku pikirkan. Nah kayak gitu ya. Oke, baik. Dia tidak yakin bahwa kamu mencintai dia, sehingga dia pun nanti akan menahan semua perasaannya dia terhadap kamu. Oke ya, sekarang kita akan tarik bagaimana energi kamunya sendiri, Cancer, terhadap pasangan kamu ini. Oh gitu. Iya. Untuk kalian yang sudah cukup lama terputus koneksi, tidak berhubungan apapun gitu ya, atau mungkin masih chattingan tetapi tidak intens di sini interaksinya. Kalau Mari bilang kalian ini masih sama-sama nge-hold back. Maksudnya mempertimbangkan untuk kembali bersama dengan dia. Ini ada dari kamu gitu ya. Namun kamu juga masih memiliki sesuatu memori tentang masa lalu secara pribadinya kamu, ataupun ketika kamu berhubungan dengan pasangan kamu ini, Cancer. Jadi misalnya gini, ada trauma gitu ya, ada trauma dari dirinya kamu, dan itu masih kamu bawa sampai nanti di rentang 1 hingga 10 April ini gitu ya. Namun rasa penasaran kamu terhadap pasangan kamu ini cukup kuat gitu ya. Secara komunikasi ataupun secara interaksi yang intens di antara kalian berdua, untuk kalian yang belakangan memang sudah agak terpisah gitu ya, belum terjadi perbaikan, masih belum gitu. Oh iya, jadi gini, kamu ini masih penasaran ke pasangan kamu ini gitu ya. Jadi tapi kamu juga agak, Mari bilang tadi, masih ada trauma kamu yang kamu bawa di hubungan kalian, sehingga keduanya kalian ini masih memikirkan satu sama lain, masih berharap satu sama lain, namun tidak ditunjukkan belak-belakan gitu ya. Maksudnya tidak diomongkan belak-belakan, bukan ditunjukkan tetapi tidak diomongkan belak-belakan. Nah gitu, kamu Cancer seperti yang memang nature-nya kamu sebagai
orang yang terlahir dengan rule dari Cancer ini tadi, jadi Cancer itu adalah seseorang yang sebenarnya apa-apa itu mikirin keluarga. Nah, gitu ya. Apa-apa mikirin keluarga. Mau bekerja mikirin keluarga, mau melakukan sesuatu mikirin keluarga. Nah, gitu. Jadi kita agak spesifikkan ya. Jikalah ini seseorang yang kamu pikirkan dia adalah suami atau istrinya kamu, atau seseorang yang kamu harapkan menjadi suami atau istrinya kamu, tetap bersama dia menjadi sebuah pilihan bagi kamu, gitu ya. Tapi jauh di dalam lubuk hati kamu terdalam, sebenarnya siap secara batin itu 60%. 40%-nya lagi Mari rasa di sini masih bimbang. Nah, gitu ya. 60% siap, 40% itu masih bimbang. Namun mengikuti arus dari hubungan kalian ini, ya itu yang akan kamu lakukan. Jadi di sini bahasanya kamu ndak ngoyo. Kamu tidak memaksakan apapun hadir dalam hubungan kalian ini. Tapi kamu ikut mengalir di sini. Nah, gitu ya. Kamu ikut mengalir. Jadi sebenarnya apalagi kalau hubungan kalian ini sudah hubungannya udah lama gitu ya, pastilah ada juga kepedihan yang hadir. Nah, yang ianya kamu tidak berhenti sampai hanya ke kepedihan itu saja. Setidaknya kepedihan ini tidak terlalu mencuat ke permukaan. Nah di sana ya, sehingga kamu akan tetap memperlakukan dirimu sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri di sana. Nah, karena terlepas pun dari pasangan kamu ini, tadi kamu sebenarnya belum siap gitu ya. Benar-benar mengkat hubungan kalian ini belum siap. Dan bahkan daripada traumanya kamu, ya lebih daripada trauma masa lalunya kamu kalau mari lihat lebih mencoba untuk hidup di hari ini. Gambaran tentang trauma tetap mencuri pikiran kamu, tetap menyelinap masuk dalam pikiran kamu. Namun secara tindakan nyata kamu akan, iya kan, tapi hari ini seperti ini gitu. Nah, itu yang luar biasanya dari kamu. Nah, tetapi apabila ternyata seseorang yang kamu pikirkan ini adalah selingkuhannya kamu, dan kamu adalah orang yang sudah menikah, ya, kamu memilih keluarganya kamu daripada memilih kisah asmara kamu bersama dengan orang ini, gitu. Jadi tidak akan kamu mengabaikan keluarganya kamu demi dia, tidak akan. Nah gitu ya. Namun juga bagaimana perbuatan kamu ke dia? Kamu berusaha untuk semanis mungkin. Kamu berusaha untuk sebaik mungkin ke dia. Nah, kamu berusaha di sini ya untuk menghindari laga pedang antara kalian dua. Tidak. Jadi kalau tetap kalian ada interaksinya gitu ya. Ini interaksi kalian berdua ini manis gitu. Tapi di hati masing-masing baru bergejolak. Gitu ya. Baru bergejolak di sini. Kamu tidak percaya ke dia, kamu tidak yakin ke pasangan kamu ini, gitu ya. Nah, dia merasa kamu tidak mencintai dia, dan dia merasa juga jangan-jangan seharusnya tidak usah mencintai kamu. Kalau urusan hati kalian berdua, ya, urusan hati terdalam di antara kalian berdua, di situ baru ada problem. Tetapi secara tindakan kalian berdua kelihatan
seperti tidak ada masalah. Gitu ya. Apalagi kayak kamu Cancer ya, sebenarnya berusaha untuk mencairkan suasana, mencairkan keadaan. Sekiranya kalian tidak berkomunikasi lagi, tapi di sini tidak ada niatan untuk saling balas dendam lah, gitu ya. Untuk tak lukailah dia, gitu ya. Tidak ada di sini ego yang mau diperjuangkan. Tidak ada ego negatif, desire, anger, pride, gitu ya. Ketiga ini bukan menjadi perjuangan baik itu kamu, baik itu pasangannya kamu. Nah, gitu. Dan bahkan mungkin kamu akan berlaku sebaik mungkin 2 kali lipat daripada apa yang diberikan pasangan kamu ke kamu Cancer. Nah gitu ya. Atau sebaliknya, dia pun sebenarnya akan berusaha 2 kali lebih baik daripada apa yang dia terima dari kamu. Gitu. Misalnya, ini contoh ya. Kamu traktir dia, besok dia traktir kamu. Nah gitu. Tapi tadi, kalau dia nggak usah pakai hati. Nah, tapi itu contoh ya, atau bisa kamu ngasih dia gula, dia ngasih kamu kopi. Nah, jadilah kalian minum kopi gitu ya. Nah, di sana begitu energi kalian berdua ini. Namun bagaimana tentang masa depan ya? Nah, ini yang menjadi persoalan di sini. Masih akan menjadi persoalan. Terutama dari pasangan kamu. Bersama dengan kamu di masa depan, kalau Mari bilang dia berusaha untuk mematikan kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi untuk rentang 1 hingga 10 nggak tahu ya untuk besok lusa ya, soalnya energi akan selalu berubah-ubah gitu ya. Tapi untuk 1 hingga 10 sebaiknya dia ngomong ke dirinya tidak mau bersama dengan kamu. Nah, sesuai dengan judul ya, soalnya Mari membaca sesuai dengan judul yaitu kisah asmara 1 hingga 10 kan gitu. Nah, kalau mau untuk melihat lebih jauh lagi, boleh personal reading dengan tarot reader atau dengan siapapun yang kamu anggap bisa ngebantu kamu. Atau mungkin kamu tetap mengikuti channel-channel serupa dengan ini ya, channel yang manapun itu gitu ya, biar kamu bisa mendapatkan info lebih lanjut gitu ya. Nah, di sana. Setidaknya untuk 1 hingga 10 tidak ingin bersama dengan kamu, namun tidak demikian dengan energi kamu Cancer. Kalau energi kamu masih ingin bersama dengan dia, gitu ya. Kalaupun kamu tahu bahwa ada yang pernah menyakiti di sini, atau kalian ternyata pernah saling menyakiti di sini, tetapi niatan kamu, ayo kita saling menyembuhkan yuk, bersama ataupun kamu di mana, aku di mana. Tapi niatan kamu, semoga kamu di situ bisa berbahagia, semoga kamu bisa memaafkan apa yang telah aku lakukan ke kamu, karena aku pun di sini telah ikhlas memaafkan kamu. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, namun ada beberapa hal di kamu ya Cancer ya, untuk saat ini itu tidak bisa kamu rubah. Gitu ya. Maksudnya tidak bisa merubah diri kamu untuk tidak mencintai dia lagi. Ya. Atau kamu tidak bisa merubah dirimu untuk meninggalkan dia, atau ada sesuatu yang menahan kamu di sini sehingga kebersamaan kamu dengan dia ini tertunda jalannya, tertunda terjadinya. Nah, kayak gitu ya. Oke Cancer, ini pasangan kamu yang sedang kita tarik energinya, datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Capricorn di sini, energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Itu ada campuran dari energi Sagittarius, Leo, Aries gitu. Oke, baik ya Cancer. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami Cancer, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.